Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Ayo semua sudah siap memuji nama Tuhan ya. Pagi hari ini siapkan hatimu. Kita semua boleh memuji Tuhan hari ini sebelum kita mulai ibadah kita. Ayo semuanya berdoa, sikap doa yang baik. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, kekuatan, kesehatan boleh ada bagi kami semua, sehingga pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri boleh kami gunakan untuk kami memuji Engkau. Kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini, dan kami menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami, semuanya kami tertuju kepada Tuhan. Bersyukur buat semuanya yang Tuhan beri, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang semangat pagi hari ini. Kita mau jadi saksi Tuhan di jalan Tuhan yang baik, benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau pujikan jalan serta Yesus pakai gerakan semuanya. Ayo ajak adik, ajak kakak, ajak semuanya. Kita boleh memuji nama Tuhan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita mau jadi anak raja, anak Tuhan yang berkemenangan. Siapa yang mau jadi anak raja? Angkat tangan semuanya. Kak Tia juga mau, Kak Deborah pasti juga mau. Semuanya jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lagi, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lagi, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya.
adik-adik kita sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita yang Tuhan beri buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan ingin kita semua jadi saksinya. Kita mau diutus meskipun kita masih kecil, kita mau belajar menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar adik-adik semuanya. Dan Tuhan boleh suka dan bangga lihat adik-adik kita semua. Ajarku setia dalam keadaan apapun kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan inginkan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami boleh berada di dalam rencana Tuhan. Kami mau tetap setia dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, lagi ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak-Mu Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Lagi ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia. Amin, haleluya. Ajarku setia, lakukan kehendak-Mu, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Lakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, mungkin buku untuk mencatat. Sudah siap adik-adik? Adik-adik, sebelum Mbak Nursih menyampaikan firman Tuhan, saya mau tanya sama adik-adik. Siapa yang di sini pernah takut? Ya, mungkin adik ada yang bilang, saya takut kegelapan Kak, saya takut sama ular, saya takut kalau ditinggal orang tua.
bepergian sendiri saya di rumah. Ada yang takut sama singa, ada yang takut sama macan. Adik-adik, ketakutan itu semua mengalami. Itu lumrah ya adik-adik. Begitu juga ketakutan itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, ya, Petrus pernah bilang dia tidak kenal Tuhan Yesus, ya, sebelum Tuhan Yesus disalib. Dan dia sampai menyangkal Tuhan Yesus berapa? 3 kali. Adik-adik, begitu juga dengan kakak. Kakak dulu pernah juga takut di dalam kegelapan, kalau jalan sendirian saya lari kencang ya. Tapi setelah kita tahu firman Tuhan, kita berjalan bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adik-adik, pada pagi hari ini kita buka Alkitab kita. Tema pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa? Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik, kita buka sama-sama di dalam Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Adik-adik, minggu dulu adik-adik pernah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Tuh, sebelum dia naik ke surga, memberkati murid-murid Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja, tapi Tuhan bilang bahwa murid-murid akan dijadikan saksi Tuhan atau pemberita firman Tuhan. Adik-adik, pada hari Pentakosta ya, semua murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem, di rumah Tuhan. Mereka bersehati, sejiwa ya, bersama-sama berdoa bersama-sama dengan ke-11 rasul. Dan bukan itu saja, tapi bersama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, waktu mereka berdoa di rumah Tuhan, di situ ada tiupan angin yang sangat kencang. Di situ semuanya murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik, bahwa itulah janji Tuhan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Tuhan naik ke surga dan dia memberi seorang penolong. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saat itu murid-murid Tuhan Yesus berbagai bahasa-bahasa lain. Apa yang oleh Roh Tuhan, setiap murid-murid Tuhan Yesus bahasanya lain-lain. Bukan hanya yang waktu murid Tuhan Yesus berdoa, di luar rumah Tuhan itu, waktu murid-murid berdoa, di situ banyak orang yang datang ke Yerusalem ya, untuk memperingati hari Pentakosta. Lalu akhirnya, loh, orang-orang ini kan orang Galilea, kok dia bisa bahasa seperti bahasaku ya? Oh ya, aku juga mendengarkan ada yang bahasanya seperti saya juga. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya itu mereka tercengang. Apa ini? Mereka berkata-kata dengan bahasa yang fasih. Ya, ini orang Galilea ya. Lalu orang-orang itu mengatakan bahwa dia, oh mungkin dia mabuk anggur ya. Dikira murid-murid yang berdoa itu bersama-sama orang-orang percaya, mereka mabuk. Lalu Petrus dengan tegas karena oleh Roh Kudus, Petrus mengatakan, camkanlah
bahwa aku tidak mabuk anggur. Semuanya itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada saya. Dan bukan hanya itu saja. Bapak Petrus menyaksikan di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Tuhan telah bangkit. Ya, bahwa berarti kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mempunyai Allah kita yang hidup. Dengan berani Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang di luar itu, dia mengatakan semuanya ini adalah karena Roh Kudus. Begitu juga dengan Petrus, yang dulu Petrus penakut, dia berani mengatakan itu semuanya karena oleh Roh Kudus. Tuhan memampukan Petrus mengatakan itu semua. Dan orang-orang itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus, apa? Banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan dia mau bertobat, ya, berbalik yang kehidupan kita lama enggak kenal, enggak ngerti, sekarang hidup di dalam Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Bukan hanya Petrus saja yang dipakai oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang. Berarti bukan hanya kepada Petrus saja, melainkan kepada anak-anak, ibu, bapak yang tadi adik-adik takut, sekarang berani seperti Petrus. Berani yang berarti bukan berani sama orang tua, ya. Berani karena mengatakan hal kebenaran. Menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, bagaimana menyaksikan cinta kasih Tuhan? Yang mungkin dulu adik-adik enggak berani memuji Tuhan di depan. Tapi pada saat ini adik-adik telah dimampukan oleh Roh Kudus berani menyanyi di depan. Kalau ulangan enggak perlu khawatir, ya. Kalau mau ada lomba, adik-adik enggak usah bimbang atau enggak berani. Tapi semuanya itu dimampukan oleh Tuhan. Adik-adik, siapa yang di sini mau dipakai Tuhan seperti Petrus, adik-adik, ya. Petrus yang berani, yang dulu menyangkal Tuhan menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, kalau menjadi saksi Tuhan bukan hanya ayo bertobat enggak. Tapi apa? Tingkah laku kita, perilaku kita, ya, menjadikan berkat. Biarlah kita menjadi suratan-suratan Kristus. Berarti orang-orang bisa membaca perilaku kita. Itulah kesaksian, ya. Adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita juga menjadi saksi-saksi Tuhan. Seperti pujian lama, ya, adik-adik, saya akan memuji pujian lama, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi bersaksi bukan hanya hari ini saja, tapi sampai pada akhir zaman. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus memampukan Petrus. Tapi bukan hanya Petrus saja, memampukan adik-adik yang mau dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan. Balita dan Bertumbuh 1, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17a. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang. Itu untuk balita dan Bertumbuh 1. Kami ulang, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini yang bertumbuh 2 dan Madya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kami ulang, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kalau pada saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, kami belum mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau di mana Engkau telah memberkati firman-Mu, bila firman-Mu boleh tertanam dalam hati anak-anak-Mu dan boleh memperbarui setiap kehidupannya. Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memakai Petrus menjadi saksi-Mu, begitu juga dengan anak-anak-Mu juga Kau pakai menjadi saksi-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami, hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa besok minggu lagi.